Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman yang sholi dan sholihah? Insya Allah hari ini kita akan belajar mengenai sumber energi. Namun sebelum membahas tentang sumber energi, kita akan membahas energi terlebih dahulu. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja dan usaha. Energi tidak akan muncul tanpa adanya sumber-sumber energi. Sumber energi dibedakan menjadi dua. Sumber energi primer, yaitu sumber energi yang tersedia langsung di alam, seperti matahari, air, angin, dan makanan. Sumber energi yang kedua yaitu sumber energi sekunder, merupakan sumber energi yang berasal dari pengolahan sumber energi primer, seperti listrik dan bahan bakar fosil. Berdasarkan ketersediaannya, sumber energi dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu sumber energi terbarukan, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan dipakai tanpa khawatir habis, seperti matahari, air, angin, dan biomasa. Yang kedua yaitu sumber energi tidak terbarukan. Dia memiliki jumlah yang terbatas, seperti bahan bakar fosil, yaitu minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Kita akan membahas satu persatu mengenai sumber energi. Sumber energi yang pertama yaitu matahari. Alhamdulillah, Allah menciptakan matahari yang menyinari bumi, sehingga kita dapat memanfaatkan energi cahaya dan panasnya untuk kehidupan sehari-hari. Matahari adalah pusat dari tata surya. Matahari juga sebagai sumber energi terbesar di alam semesta. Selain itu, matahari adalah salah satu jenis bintang yang ada di luar angkasa. Manfaat matahari untuk kita yaitu mengeringkan pakaian. Panas yang dipancarkan matahari dapat menguapkan air dari pakaian yang sedang dijemur. Hasilnya pakaian pun akan menjadi kering. Yang kedua yaitu mengeringkan bahan makanan seperti ikan yang dijemur. Yang ketiga, membuat garam. Untuk membuat garam, air laut dijemur di tambak-tambak garam hingga komponen airnya habis menguap. Sisa yang tertinggal itulah yang selanjutnya diolah menjadi garam. Lalu yang terakhir sebagai pembangkit tenaga listrik. Untuk mendapatkan listrik dari energi matahari, kita memerlukan alat khusus, yaitu panel surya. Alat ini nantinya menyerap energi panas dari cahaya matahari. Selanjutnya diubah menjadi listrik untuk kebutuhan rumah tangga. Sumber energi yang kedua yang akan kita bahas adalah air. Air sangat diperlukan makhluk hidup di dalam kehidupan sehari-hari, terutama air bersih. Air digunakan untuk minum, mencuci, mandi, atau mengairi sawah. Air selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Seperti itulah sifat dari air. Air juga dapat dibuat untuk pembangkit listrik tenaga air atau yang disebut dengan PLTA. PLTA berada di waduk atau bendungan air yang besar dan juga luas. Lalu yang ketiga adalah sumber energi angin. Angin adalah udara yang bergerak. Kecepatan angin dapat diukur menggunakan alat yang disebut anemometer. Manfaat angin untuk kehidupan kita yang pertama, untuk membantu mengeringkan pakaian yang dijemur pada saat mendung. Membantu proses penyerbukan dan penyebaran biji tanaman.
membantu nelayan tradisional berlayar dengan menggunakan angin darat dan angin laut. Tenaga angin dapat menggerakkan turbin angin. Turbin angin adalah baling-baling berukuran besar seperti baling-baling pesawat dan dilengkapi oleh mesin. Angin juga dimanfaatkan untuk olahraga seperti terjun payung. Yang keempat yaitu sumber energi makanan. Sumber energi bagi manusia untuk pertumbuhan dan beraktivitas. Bahan makanan yang kita makan berasal dari hewan dan dari tumbuhan. Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita harus dicerna terlebih dahulu, diproses oleh bagian pencernaan tubuh kita, kemudian dijadikan energi. Energi setiap orang berbeda-beda tergantung dari aktivitas yang dilakukan, besar tubuh, dan usia pertumbuhannya. Yang kelima yaitu biomasa. Adalah sumber energi yang berasal dari benda hidup seperti tumbuhan dan hewan. Biomasa dari tumbuhan mampu memberikan sejumlah besar energi yang digunakan untuk berbagai keperluan. Untuk mengembangkan biomasa di Indonesia telah didirikan yang namanya Pembangkit Listrik Tenaga Biomasa atau disebut PLTBM. Pembangkit listrik PLTBM yang pertama dilakukan di Gorontalo, yaitu menggunakan tongkol jagung. Lalu ada juga di Marunda yang memanfaatkan sampah dari Jakarta Utara yang dirubah menjadi energi listrik. Sumber energi yang keenam adalah bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil contohnya ada minyak bumi, sisa-sisa organisme laut tenggelam ke dasar laut dan terkubur jauh di bawah lumpur dan pasir. Setelah beberapa juta tahun, sisa organisme tersebut berubah menjadi cairan hitam yang disebut minyak mentah. Yang kedua adalah batu bara. Jutaan tahun yang lalu, banyak hutan rawa yang luas di bumi. Ketika tumbuh-tumbuhan di hutan ini mati, mereka terkubur di dalam rawa. Selama berjuta-juta tahun, rawa tersebut mengeras. Tumbuhan yang terkubur berubah menjadi batu bara. Lalu, bahan bakar fosil yang ketiga adalah gas alam. Contohnya, gas alam itu ada bensin dan solar, minyak tanah, aftur. Aftur adalah bahan bakar untuk pesawat. Lalu gas LPG yang suka ada di dapur teman-teman, jika teman-teman menggunakan gas LPG. Dan sumber energi yang terakhir yaitu listrik. Pastilah teman-teman untuk di zaman sekarang sudah menggunakan listrik. Listrik merupakan sumber energi yang dihasilkan dari sumber energi lain seperti minyak bumi, batu bara, tenaga air, angin, dan panas bumi. Manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali, termasuk salah satunya adalah handphone yang teman-teman gunakan untuk menonton video saat ini. Itulah 7 sumber energi yang dapat Ustazah sampaikan kepada teman-teman. Ada matahari, air, angin, makanan, biomasa, bahan bakar fosil, dan listrik. Ustazah minta maaf apabila ada kesalahan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.